hebat urang landonnya nyangkir urang yang arif billah. Di carang-carang urang landonnya urang yang carang untuk bisa ia dekat dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah itulah orang yang tinggi, yang besar takwanya kepada Allah. Lalu kita ada suki apabila ada orang di zaman ini kita ada suki lebih kurang 70 tahun yang kau ikut menyona urang bak gamunyo apa ya kira-kira lebih kurang 70 tahun yang kau ikut menyona urang bak gamunyo yang mengajak engkau kepada Allah, maka ikatlah pinggangnya dengan pinggangmu erat-erat, jangan engkau lepas-lepaskan lagi. Nyaknya kepentingan penting ilmiahnya buno, ilmu sufinya yang dikembangkan oleh Abu Yano, tujuannya hanya untuk menghilangkan syirik, menghilangkan keakuan diri. Di ketika kita beramal, di ketika kita beramal, hanya ada yang salah yang Allah. Yang ada hanya menyojak kena anak apa bentuk, omanya sampai ada apa kena hana apa ya? Nyo sampai ada apa sedekah hana apa ya? Sebab orang tunggu ini nyo hana perlu sedekah orang dalam perjalanan. Ini lah kemah. Cara berahnya macam itu. Kadang namunan nak pikiran orang. Apa yang boleh sedekah? Haji. Dalam cara hikam dijelaskan. Syekh menjelaskan dari berkata, apa kata beliau? La tamuddanna yadaka ila akhdi minal khalaik illa antarahu anna mu'tiyabin maulaka. Jangan kamu berpanjang tangan kepada mengambil pemberian makhluk, pemberian orang, kecuali kamu lihat bahwasanya yang memberi itu Allah. Nya resep kamu ini, dan juga resep kamu ini, kalau seandainya orang dalam perjalanan sekalian ini bersedekah, nah terbisi dalam batin dan bahwasanya kamu nyopulai sedekah dan maka baik sedekah. Pajan baru jangan sedekah kamu di ketika orang dalam bahwasanya dianggap kamu hanya pulai sedekah orang dalam. Nyan baru pada ketika itu baru jid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil huda amma ba'd. Al-Muqarram Abu Ya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, beserta dengan keluarga besarnya dan juga kepada Wali Langro MPTTI Kabupaten Gurun
Tengku Hasnawi Hasballah, dan juga kepada Ketua Ratib Seribe Kabupaten Birun, Tengku Haji Zainuddin Ardiana, yang beliau merupakan orang yang pilihan yang dipilih oleh Abuya sebagai Ketua Ratib di Kabupaten Birun. Dan juga penghormatan kepada Bapak Kecil Tua Put, Tua Lapang, tokoh adat, tokoh masyarakat Kampung Baru yang kita cintai ini, dan juga kepada khadam umat, khadam umat MPDT di Kabupaten Birun beserta dengan anggota-anggotanya, dan juga kepada pemuda-pemuda Tarik Tasawuf Ratib Seribe yang hadir pada malam yang berbahagia ini, dan juga penghormatan kepada Tengku Haji Mahyuddin Pak Oden yang hadir juga bersama kita pada malam yang berbahagia ini, dan juga kepada pimpinan Balai Pengajian, pimpinan Daya yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu yang hadir pada malam yang berbahagia ini, dan juga kepada Ustadz Ustadz Zul juga hadir pada malam yang berbahagia ini, dan juga penghormatan kepada ibu-ibu P2T, perempuan pecinta Tarik Tasawuf yang telah hadir dalam majelis yang mulia ini, dan juga penghormatan kepada guru-guru MPTT Tasawuf Kabupaten Birun, Abu Madi Matang, dan juga kepada Tengku Jamal dari Micah, dan juga kepada tengku-tengku yang lainnya yang tidak mungkin dapat disebutkan namanya satu persatu, dan juga kepada Wali Nanggro Gampung yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini, dan juga kepada jame-jame kamu yang katuh kita kenal dalam majelis yang mulia ini, dan juga kepada seluruh para hadirin hadirat yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk dapat sama-sama kita duduk bersama di tempat yang mulia ini. Para jamaah sekalian yang telah berhadir dalam majelis yang mulia ini, kitanya yang kaduh tamu sapa-sapa kenal nyo dengan tekad kasat yang bulat hanalai. Kalau dari jamaah ini karena kecintaan, kepatuhan, langkah renonyo karena kecintaan dan karena kepatuhan kepada seorang murabi, penuntun rohani yang setiap malam Jumat sebagaimana yang telah ditentukan, dijadwalkan oleh Wali Nanggro dan Kuasnawi, maka pada malam ini kita mengadakan pengkajian zikir dan zikir Ratib Seribe di tempat yang berbahagia ini. Maka kedatangan kita ke sini dengan niat
dan kasat yang bersih dari rumuh tajak keno nyo hana lain hana bukan adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk mendapatkan panggilan Allah itu ini bukanlah sembarang atau siapa saja mendapatkannya. Tidak. Apa lebihnya di sini dengan di tempat yang lain? Min haitsu tempat tidak lebih. Kalau kita lihat di sisi zahirnya, kalau kita berbicara ilmu juga di tempat lain juga ada ilmu, di sini juga diajarkan tentang ilmu. Tetapi kenapa jamaah-jamaah ini bisa hadir dan berkumpul di tempat ini dan di tempat yang telah ditentukan oleh Wali Nangro dalam mengadakan acara zikir dan pengajian tasawuf. Kedatangan ini murni bersih daripada tarikan, tarikan cinta kasih yang tidak dapat diputuskan, yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan kematian pada lahirnya. Orang yang telah betul-betul menenggelamkan kemauannya, kasatnya, tujuannya ke dalam memahami agama lewat wadah MPTT ini, maka dia tidak bisa lari, tidak bisa bergerak kepada yang lainnya. Kalaupun batinnya juga bisa gerak, berjalan, berkemauan kepada yang selain daripada ajaran ini pertanda bahwasannya murid-murid Abuya ini belum lagi sepenuhnya untuk bisa menerima, bisa berkemauan dengan kemauan MPTT, dengan kemauan Abuya ini. Nah, kalau seandainya bagi kita bercabang, mencabung kedeh pinyo, kena pinyo, bak gure deh pinyo, bak gurenya pinyo. Ketahuilah bahwasanya orang yang bercabang dalam memahami ilmu kebatinan ini, dia tidak akan sampai kepada tujuannya. Kalau ilmu zahir, ilmu sembahyang, bersuci, berkaitan dengan umrah dan haji, berkaitan dengan syariat, pengamalan zahir,
itu sah-sah dan boleh-boleh saja. Tetapi kalau memang kita ingin betul-betul mendalami akan ilmu kebatinan ini, ilmu mencintai Allah dan mencintai Rasul ini, ilmu berlembut-lembut berkasih-kasih dengan Allah, ilmu untuk bermakrifat dengan Allah ini, maka pilihan kita hanya satu. Pilihan kita hanya satu. Siapa pilihan kita pada tarikat? Itulah Abu Ya'la. Kalaupun memang ada juga dalam memahami kebatinan ini bercabang kepada guru yang lain, maka kita yang bercabang tersebut telah dirasuki, telah dipenuhi oleh penyakit yang sukar sekali untuk dapat disembuhkan. Penyakit keangkuhan, penyakit kesombongan, penyakit menganggap orang lain rendah. Apakah dalam kajian ini dan orang yang belajar ilmu ini orang yang tinggi? Apakah orang lain orang yang rendah? Kita pun tamurno ini yang Buddha. Kita punya yang Buddha ini. Kita masailah awaludin ma'rifatullah. Si raya ilmu lam dunianya yang ke ilmu duri Allah. Sehebat-hebat urang lam dunianya yang ke urang yang arif billah. Di carang-carang urang lam dunianya urang yang carang untuk bisa ia dekat dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah itulah orang yang tinggi, yang besar takwanya kepada Allah. Maka dari itu tidak ada lebihnya bagi orang yang tidak mencari Allah. Hana lebih bagi orang yang belajar memahami agama yang tidak didasari oleh ketauhidannya kepada Allah. Hana lebih. Dalam kita ada suki, kita ada suki. Kita ada sukinya kita tinggi, kita rayu. Awak pesantren, awak belah 7 belah 8, seperti abu-abu beritanya. Lalu kita ada suki, apabila ada orang di zaman ini kita ada suki, lebih kurang penjuru tutur yang kau ikut. Menyona urang bak gamonyo apa jam? Kira-kira lebih kurang penjuru tutur yang kau ikut, penjuru tutur yang kau ikut. Menyona urang bak gamonyo yang mengajak engkau kepada Allah, maka ikatlah pinggangnya dengan pinggangmu erat-erat, jangan engkau lepaskan lagi. Menyona urang bak gamonyo zaman penjuru tutur yang kau ikut. Apalagi menyoba tahunnya lebih-lebih loh. Ini mengisyaratkan ketinggian orang-orang yang dekat kepada Allah. Puna penting ilmunya wajib purno. Barang siapa yang tidak ada ilmu kami ini, dia mati dengan membawa dosa besar, sekira-kira ia tidak tahu bahwasanya ia membawa dosa. Urung-urung yang hana ilmu kamonyo, hana ilmu tasawufnyo,
Digede meninggal dengan membawa dosa besar. Sekira-kira aja ini depu jihna dosa. Pokoknya depu karena dia berpikir bahwasanya jihna itu mabut, jihna jabut, najak murno, najak masjid berjamaah tapi di masjid sah pertama loh. Dalam setiap waktu dia tidak tahu bahwasanya dia mati dengan membawa dosa. Dosa apakah yang dibawanya? Para ulama sufi memberikan jawaban. Dosa yang dibawanya adalah dosa ketersangkutan zahirnya, ketersangkutan batinnya kepada dirinya, mesangkut dirinya kepada dirinya. Hanglaglah, menggantung-gantung hati, mengikat hati kepada yang selain Allah. Mengikat hati kepada yang selain Allah dalam kajian tasawuf, dalam hukum tasawuf, itu merupakan dosa. Sesuai ya, sebagaimana disyaratkan oleh Nabi dalam hadisnya, wujuduka zambun laka la yuqasu bihi ghairu. Terlihat wujudmu dalam batinmu itu dosa bagimu. Maka dosa bagaimana? Dosa yang menzahirkan syirik. Dosa bau ujung-ujung di ke syirik. Maka dalam hadis Nabi, dalam hadis yang lain Nabi katakan, orang syirik tidak akan masuk surga. Maka semayang menoi, kaji kedengkuimu, kaji orang yang semua tak semayang sampai saya masjid berjamaah bersama. So tanya, di ketika kita beramal itu bagaimana? Apakah kita tidak memahami dalam kitab Ghazali, kitab Ghazali, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal berkendaraan bersama Rasulullah SAW. Menurut pengakuan Mu'ad bin Jabal, adalah long berkendaraan bersama Rasulullah SAW. Long dilikut Rasul dikegaknya gebenceng long berkendaraan dengan kendaraan unta bawa tenya Nabi di tengah langit. Watelang di tengah langitnya gekeun baklong. Hai Mu'ad bin Jabal, kalau seandainya engkau menghafalkan akan barang, akan hadis yang lumpugah tak tanya, long ringkas kamanda, engkau selamat ba'urul kiamat. Jika don anak hafal, amalkan akan hadis yang lo membaca akan ba'donnya, nyopuntung hujah gata dengan ba'urul kiamat. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Terlebih dahulu Allah menciptakan dua malaikat. Yang dua malaikatnya, kita ulangi. Terlebih dahulu Allah menciptakan malaikat sebagai penjaga pintu, setiap pintu langit, 7 buah pintu. Ya. Maka ubena banu amalan hamba. Amalan hamba bantu. Sembahyang puasa, zakat, haji, umrah dan bantu, sembahyang sunat, sembahyang fardu. Ubena amalan hamba bantu diangkat oleh Allah ke langit lewat dua malaikat.
gangkat, ulangi. Dan kalau seandainya kita uraikan bang 7 pintu langitnya panjang tak para jamaah sekalian. Nyolong kena pegahin no. Yang terakhir pintu langit terakhir, pintu langit yang ke-7. Gepul amalannya. Yang pertama Nabi tidak panjang tak, tapi bengong untuk kita dulu. Bak pintu sampai terus pintu langit yang ke-7. Yang kena pegahnya bahwasanya hana puta bangga-banggakan dengan amalan tanya. Hana puta bangga long hebat, long na ilmi, long kaduho kalau jabut. Al-Quran je long buka arti, je long terjemahkan. Atas Al-Quran je long baca. Hana pun bangga-banggakan. Baca dalam kitab Ghazali hadisnya. Ubena amalan hamba keangkat oleh Allah ke langit lewat malaikat hafaz. Nyok amalan yang bersih. Langit pertama lewat langit kedua sampai langit ke-7. Lewat langit ke-7. Lewat. Kemudian amalan tersebut dihadapkan oleh malaikat hafazah kepada Allah. Dan oleh malaikat hafazah telah mengakui bahwa amalan itu sangat bersih. Dan juga pengantar amalan tersebut lertuh bedo malaikat. Ubena malaikat yang di aras mengantarkan amalan tersebut itu dihadapkan kepada Allah. Hebat. Lalu dihadapkanlah amalan tersebut kepada Allah. Maka lalu Allah berkata kepada malaikat hafazah, hai hafazah, engkau hanya mengetahui akan zahirnya. Engkau hanya mengetahui akan zahirnya. Pun zahirnya, hai pakai peci, nah kemayang, mengejaku. Yang nak turban pakai turban, yang nak lidah pakai lidah. Gelihang deh, engkau hanya zahirnya mengetahui. Batinnya engkau tidak mengetahuinya. Maka adalah laknat Allah, laknat lu kepada amalannya, kepada aku amalan. Nan mentong kata puile. Amalan kau bersih, kagih telah dianggap bersih oleh para malaikat. Malaikat kagak anggap deh, kagak betul ya. Menyapu amalan lebih-lebih lo, kagak dianggap bersih. Tapi anak bersih loh. Nah syirik, ada yang selain Allah di dalam batinnya, maka yang sehingga amalan tersebut hantu kepada Allah, hanya diterima oleh Allah. Nah, nyaknya kepentingan penting ilmiahnya buno, ilmu sufinya yang dikembangkan oleh Abu Yahya. Tujuannya hanya untuk menghilangkan syirik, menghilangkan keakuan diri. Di ketika kita beramal, di ketika kita beramal, hanya ada yang selain Allah, yang ada hanya Allah. Maka para jamaah sekalian, oleh karena itu kontak kena pegah lebih majelisnya, kalau kena pegahnya timang-timang di turun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Timang-timang di turun, tujuannya murni bersih untuk kepada Allah. Menyojak kena anak apa-apa. Bentuk pokoknya sampai ada apa kena. Apa ya? Nyo sampai ada apa dekat. Apa ya? Apa ya? Sebab orang tunggu-tunggu inonya. Nyo hana perlu dekat-dekat orang para jamaah. Ini lah kemah. Pada pulahnya macam.
Kadang namunan lang pikiran orang dulu. Yang boleh sedekah. Hadir. Kami mengamalkan syarah hikam. Dalam syarah hikam dijelaskan. Syekh Muhammad Al-Iskandari berkata, apa kata beliau? La tamuddanna yadaka ila akhdi minal khalaik illa antarahu anna mu'tiyabin maulaka. Jangan kamu berpanjang tangan kepada mengambil pemberian makhluk, pemberian orang, baik, kecuali kamu lihat bahwasanya yang memberi itu Allah. Ya kalau ya, nya resep kamu ini. Dan juga resep kamu ini, kalau seandainya orang-orang para jamaah sekalian ingin bersedekah, nah terbisi dalam batin rono bahwasanya kamu nyo pulai sedekah rono, maka baik sedekah. Pajan baru jangan sedekah kamu di ketika urun rono bahwasanya dianggap kamu nyo karena pulai sedekah urun rono. Nyan baru pada ketika itu baru jid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian, segala sesuatu itu berada di tangannya, berada dalam kekuasaannya. Kita hidup dalam la haula wala quwwata illa billah. Hanya demikian sajalah daripada kamunya. Lebih kurang kamu lagi maaf berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi